Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama Islam itu telah mengatur setiap sendi daripada aspek kehidupan kita sebagai manusia. Maka sejatinya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala selain daripada kemudian menciptakan kita, Allah memberikan pedoman kepada kita agar kemudian kita bisa mengarungi daripada kehidupan dunia ini untuk kemudian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ketahuilah bahwasanya dalam Islam itu senantiasa kemudian kita diperintahkan untuk bersemangat dalam mengerjakan suatu hal yang bermanfaat untuk diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ikhris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Ya, dan mintalah pertolongan pada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Maka ikhwatul iman, dari hadis ini kemudian kita bisa pahami, ya, setiap hal yang kiranya itu bermanfaat untuk diri kita itu senantiasa dianjurkan untuk senantiasa bersemangat, ya, dalam kemudian melakukan hal tersebut. Di antara daripada hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk kemudian diri kita adalah terkait daripada ekonomi. Ya, masalah ekonomi ini tentunya suatu hal yang merupakan pokok yang kemudian kita harus perhatikan dengan benar. Karena hari ini kalau seorang itu kemudian tidak berhati-hati dalam kemudian dia mencari daripada nafkah, ya, untuk bagaimana dia menanggung ekonomi daripada keluarganya ataupun dirinya, maka dia bisa terjatuh ke dalam praktek-praktek ataupun kemudian dalam sebuah proses yang kemudian itu mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ya, Rasulullah SAW juga beliau bersabda, ya, sesungguhnya, ya, orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya akan diharamkan baginya 3 hal. Yang pertama, hartanya, ya, untuk kemudian diganggu itu tidak diperbolehkan. Kemudian darahnya itu tidak boleh kemudian diganggu. Kemudian yang ketiga itu kehormatannya. Di antara daripada hal yang dijaga oleh Islam adalah masalah harta. Ya, karena dalam pandangan Islam, masalah harta ini bukanlah hal yang remeh. Bahkan kita tahu dalam hadis-hadis yang lain pun menyebutkan tentang bagaimana ancaman bagi orang-orang yang mereka berbuat kezaliman dalam mereka masalah harta ini. Ya, tidak ada sepeser pun daripada harta yang kemudian kita ambil tanpa hak, kecuali itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui tentang ilmu, yaitu kaitannya dengan ekonomi syariah. Apa itu ekonomi? Ya, secara singkat, kalau kita bahas masalah ekonomi, maka ekonomi itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang masalah produksi, kemudian konsumsi, dan juga bagaimana pendistribusian. Itulah ekonomi. Sedangkan syariah itu sendiri adalah bagaimana tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang mengatur untuk kemudian diri kita lakukan agar kemudian kita terjauhkan dari hal-hal yang kemudian itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ekonomi syariah artinya apa? Kita melakukan proses produksi, kita melakukan konsumsi, ataupun kita mendistribusikan sesuatu, baik itu sifatnya barang ataupun jasa, yang kemudian itu harus dibangun di atas daripada tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ekonomi yang kemudian senantiasa diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah SAW untuk kita setiap muslim bersemangat untuk kemudian menjalankannya, yaitu praktek-praktek ekonomi syariah yang kemudian di dalamnya kalau kita berbicara masalah ekonomi syariah, maka akan ada di sana kita membahas yaitu bahwasanya ekonomi syariah itu tidak ada di dalamnya gharar, ya, tidak ada juga maisir, tidak juga ada riba, dan juga tidak ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka ikhwatul iman, belajarlah ekonomi syariah, ya, agar kemudian dalam kita mencari nafkah, dalam kita mencari daripada ekonomi, maka kemudian itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan daripada rizki kalau kemudian kita mencarinya tidak mengikuti daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi rizki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa kemudian menjalankan, ya,
tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita kemudian menjalankan praktek-praktek, ya contoh misalkan ekonomi syariah, itu kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.